semuanya, welcome to my channel. Kembali lagi dengan aku Andini Nur Ramadan dari kelas 2 Sistem Informasi C Politeknik Kaltexrial. Nah, di video sebelumnya kita membahas cara pembuatan root. Untuk video kali ini aku akan membahas cara pembuatan controller. Untuk controller sendiri itu terdiri dari dua, yaitu basic controller serta result controllers. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa ditonton terus ya video kali ini. Happy watching. Nah, di sini saya akan menampilkan cara pembuatan controller. Yang pertama kita bikin terminal. Nah, tap and set new terminal. Nah, di sini bakal tampil output seperti ini. Lalu kita ketik aja ini. Nah, di sini saya akan bikin namanya kelas controllernya. Lalu kita enter aja. Nah, di sini udah bakalan terbikin namanya eh, kelas controllers Andini pada my apps app HTTP controllersnya. Nah, ini seperti ini tampilannya. Selanjutnya, saya akan membuat percobaan tentang basic controllers. Nah, di sini saya akan membuat controllers pada app HTTP controllers bagian Andini controllers. Nah, lalu yang di sini ada yang 3 function beserta rootnya, yang dimana setiap function memiliki tugasnya masing-masing. Yang pertama yaitu public function 1 return PHP info. Nah, ini nih berguna jika diakses akan menampilkan informasi PHP. Nah, pada bagian webnya itu merupakan kita menggunakan yang namanya root get untuk mengakses URL-nya. Di sini saya bikin PHP info, lalu kelasnya di kelas Andini Controllers. Nah, ini merupakan functionnya. Langsung aja kita akses. Kita buka Laravel kita, lalu kita klik untuk mengakses URL-nya tadi yaitu PHP info. Nah, ini output dari PHP info tadi, seperti ini tampilannya. Function yang kedua yaitu function yang jika diakses akan melakukan enkripsi menggunakan hash pada parameter 1. Nah, untuk contohnya yaitu ini. Public function 2, saya di sini menggunakan parameter yang namanya param 1 sama dengan pakai menggunakan ketik post on, lalu echo hash md param 1. Nah, ini jika diakses akan melakukan enkripsi menggunakan hash. Untuk view, jika ada parameter, nah MD5 ini, yang ini, MD5 ini akan berfungsi untuk merahasiakan parameter yang diinputkan. Untuk webnya, saya menggunakan root get untuk mengakses URL-nya itu saya bikin 2, param 1. Nah, untuk kelasnya saya taruh di Andini Controllers. Lalu ini function. Nah, langsung saja kita akses URL kita tadi, Laravel kita. Nah, kita bikin sesuai pada root yang kita bikin tadi yaitu 2 di. Nah, di sini merupakan kode-kode enkripsi tadi yang menyembunyikan kata-kata Dini. Maka ini kode dari Dini semua. Selanjutnya yaitu parameter function yang ketiga. Nah, di sini saya membuat yang namanya function yang jika diakses akan menampilkan angka acak menggunakan red. Nah, di mana rank sesuai dengan angka yang diinputkan pada parameter 1 dan parameter 2. Nah, di sini akan bakalan menampilkan angka acak menggunakan red, di mana rank sesuai dengan angka yang diinputkan pada parameter 1 dan 2. Di sini untuk codingannya sendiri, public function 3, lalu $param 1, param 2, return, rank, dan param 1 serta param 2. Nah, untuk webnya sendiri di sini saya bikin root get URL untuk mengaksesnya 3, param 1, param 2. Nah, mana aja kita masuk akses pada Laravel kita.
hingga 5 sampai 6. Maka hasilnya 5. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya resource controllers. Nah, cara membuatnya kita dapat membuka terminal kayak seperti basic. Klik tadi terminal. Nah, kita klik aja ini. Menggunakan kata resource terakhir. Nah, kita bikin nama pegawai controller. Langsung aja kita enter. Nah, di pada bagian app HTTPS controller sudah terdapat yang namanya kelas pegawai controller. Tampilannya bakalan seperti ini, terdiri dari index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Controllers ini memiliki function resource secara default. Nah, di sini sudah ada contohnya yang saya bikin. Ini pada kelas pegawai controllers terdapat function index. Ini berguna memanggil yang namanya reset ke halaman daftar pegawai. Pada bagian webnya, saya membuat root yang di mana root get untuk mengakses URL-nya di sini ada index. Lalu pada kelas pegawai controllers, lalu fungsinya index. Langsung saja kita akses pada Laravel. Nah, kita bikin. Tadi URL-nya kita bikin yang namanya index. Nah, maka di sini akan muncul direct ke halaman daftar pegawai. Lalu selanjutnya kita buka kembali pegawai controllers. Nah, di sini ada namanya function create. Ini berguna untuk meng-create data pegawai. Di sini menggunakan uh, param 1 dan param 2. Lalu echo data pegawai ini akan memunculkan di web tersebut. Lalu nama untuk param 1, alamat untuk param 2. Lalu kita tengok root pada webnya. Di sini saya membuat yang namanya root get untuk URL mengaksesnya menggunakan nama param 1, param 2. Nah, terletak pada kelas pegawai controller, lalu create kita akses pada Laravel, my test, lalu nama. Nah, kita bikin lagi nama kita ini. Alamatnya di kita enter. Nah, di sini bakal muncul output seperti ini yang terdiri dari data pegawai, nama, serta alamat yang kita bikin pada URL yang kita akses tadi. Selanjutnya yaitu eh, cara mengambil data pegawai ID dengan menggunakan param 1. Kita buka lagi pegawai kita. Nah, di sini sudah untuk menyimpan data pegawai, maka kita menggunakan yang namanya function store. Nah, ini berguna untuk menyimpan data pegawai dari nama dan alamatnya. Di sini ada public function store request param 1, param 2. Nah, return ini akan menampilkan nama dan alamatnya. Untuk mengakses URL-nya sendiri pada bagian web di sini menggunakan root get store param 1, param 2, lalu terletak pada pegawai controller. Nah, pada function store. So saja kita akses store. Nah, ini merupakan output dari store. Sini ada tulisan simpan pegawai dengan data nama dia, alamat ujung batu. Selanjutnya yaitu kita akan mengakses yang namanya function untuk mengambil data pegawai dengan ID sama dengan param 1. Nah, itu tuh menggunakan public function show.
Di sini eh, variabelnya menggunakan string, lalu param satu, echo data pegawai. Nah, echo ID ini untuk membuat ID pegawai tadi. Lalu kita buka web untuk mengaksesnya itu pada root show yang dimana root get ID, lalu parameternya tadi di sini saya bikin ID, lalu di kelas pegawai. Nah, langsung saja kita akses. Untuk mengaksesnya yaitu ID sama dengan, nah ini kita bikin aja ID pegawai kita tuh. Oke, maka di sini akan menampilkan ID pegawai yang kita masukkan sesuai dengan URL kita tadi. Selanjutnya yaitu function untuk redirect ke halaman perubahan data pegawai milik ID sama dengan dollar $ID. Nah, di sini untuk redirect sendiri menggunakan function yang namanya edit. Nah, di sini bakalan mengedit data pegawai dengan ID-nya sebagai berikut. Nah, di sini ada public function edit string ID, lalu dengan echo redirect ke halaman perubahan data pegawai milik ID. Nah, untuk mengaksesnya sendiri di sini kita menggunakan root pada bagian edit. Di sini ada root get URL-nya yaitu edit parameter, lalu pegawai controller class. Nah, langsung aja kita akses pada level kita, make test, edit. Karena menggunakan tipe string, maka di sini kita akan bikin nah, di sini bakalan tampil datanya yaitu redirect ke halaman perubahan data pegawai milik ID admin. Selanjutnya yaitu function untuk hapus data pegawai yang memiliki ID param 1. Nah, untuk menghapus sendiri di sini adanya function destroy. Nah, ini berfungsi untuk menghapus data pada pegawai. Nah, di sini ada public function destroy string ID. Nah, untuk mengaksesnya pada bagian web, kita pilih root destroy. Saja kita akses Laravel kita yaitu destroy. Ya. Nah, di sini akan muncul yang namanya hapus data pegawai yang memiliki ID. Iya. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya controller pada bagian view. Nah, di sini kita harus mendownload uh, yang namanya uh, home.php. Di sini merupakan sintaks untuk web yang akan kita bikin nanti. Untuk mengaksesnya, untuk tampilannya di pada ADI controllers, kita membuat yang namanya public function enkripsi. Nah, ini merupakan variabel-variabel atau data-data yang akan kita masukkan pada home tadi. Nah, kita dapat menghubungkan return view home pada ke view home. Nah, langsung saja pada bagian webnya, kita buka webnya. Nah, di sini untuk mengaksesnya menggunakan root yang namanya enkripsi pada kelas Android. Langsung saja kita akses pada bagian rapor kita. Nah, ini tampilan yang akan eh, kita dapatkan nanti. Lalu untuk cara mengubah selamat datang di My Andini ini itu terdapat pada bagian controller Andini tadi. Di sini kita membuat pack data username yang namanya selamat datang Andini. Nah, jadi di home page ini kita dapat mencarinya dengan kontrol I.
Nah, kita langsung dapat mencarinya yang namanya username tadi. Nah, ini merupakan letak codingan untuk tampilan selamat datang Andini tadi. Nah, seperti itu. Lalu untuk pada list pendidikannya, di sini sudah ada penggunaan looping for untuk tampilan seperti yang ini. Nah, seperti ini tampilannya.